Gua menaruh judulnya seperti ini, apakah karma itu ada? Yo, what's up? Kembali bersama gua di sini, Bung Yot, di channel guys. Oke, gua harap lo dalam keadaan baik-baik aja, selalu sehat senantiasa dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar semuanya? Oke guys, hari ini gue mungkin mau menjelaskan kenapa gue menaruh judulnya seperti ini. Apakah karma itu ada? Kalau menurut agama gue atau kepercayaan gue, di Alkitab yang kami baca itu ada penjelasan seperti ini. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi orang akan bilang apa yang kamu tabur kalau itu baik, kamu akan menuai baik. Sebaliknya kalau jika kamu menabur jahat, kamu akan menerima yang tidak baik juga. Seperti itu guys. Cuman di sini gue nggak mau membahas tentang firman Tuhan guys, karena gue belum ada di posisi itu. Di sini gue cuma mau menceritakan, mungkin bisa nanti lo nilai apakah ini karma atau enggak. Jadi ini peristiwa yang terjadi dalam hidup gue beberapa puluh tahun yang lalu guys. Jadi dimana pada saat itu gue baru merasakan yang namanya lulus SMA. Terus teman-teman gue pada saat itu yang berada dalam satu lingkup yang sama, maksud gue tinggal bersama di komplek, mengajak gue untuk jalan bareng keliling Jakarta. Mungkin di antara kami ada juga senior pada saat itu yang sudah lulus duluan. Jadi dia mungkin katam banget untuk jalan-jalan atau muter-muter Jakarta. Oke lah, gue setujui. Mungkin ini hal yang paling pertama kali yang gue lakukan pada saat itu. Maksudnya seperti ini ya kalimatnya. Ini mungkin sesuatu yang baru dalam hidup gue yang akan gue lakukan. Jadi gue exciting banget pada saat itu. Oke. Setelah menyusun rencana, akhirnya kami pergi dan keluar dari komplek. Dan pada saat itu juga pertama kalinya gue kumpul di luar komplek guys. Oke. Sedikit masih awam dan gue banyak bertanya-tanya dalam hati bagaimana rasanya berjalan di luar komplek dengan motor tentunya tanpa equipment yang lengkap. Maksudnya di situ nggak memakai helm atau tidak memakai safety yang benar-benar yang seharusnya dikenakan selayaknya orang berkendara sepeda motor. Dan di situ memang ada teman-teman kami atau senior kami yang ibaratnya udah katam banget di dunia permotoran. Menurut pandangan kami, ada yang sudah joki, ada yang sudah oke lah, levelnya untuk membawa motor ada di atas rata-rata gua. Jadi ya gua bisa bilang mereka jago pada saat itu. Dan saat itu mostly kebanyakan yang jalan itu adalah orang-orang yang satu komplek bersama gua. Maksudnya tempat tinggalnya sama kayak gua, di satu komplek yang sama. Jadi satu sama lain rata-rata kenal. Dan juga ada teman-teman kami yang dari luar yang sering kumpul di komplek. Tentunya juga pada saat itu sebagian dari mereka adalah senior-senior, maksudnya lebih tua di atas kami. Jadi kami jalan lah bareng semua. Dan satu kali ada teman gua yang rumahnya deket banget, hanya beberapa langkah dari rumah gua. Dan dia berkendara pada saat itu motor temannya yang rumahnya juga ada satu komplek dengan kami. Cuman dia ada di RT yang agak ke depan. Jadi kalau gua sama teman gua yang tadi itu ada di RT atau satu gang yang sama. Cuman yang satunya itu berada di gang yang berbeda, agak ke depan. Jadi RT kayak RT 3 dan kami RT 8 seperti itu. Jadi at least kami kenal satu sama yang lain. Jadi gak ada beban juga pada saat itu jalan bareng. Oke lah, di perjalanan beberapa dari antara kami menunjukkan kebolehannya selama berjalan. Pokoknya menunjukkan kebolehan lah. Hal-hal yang pada saat itu mungkin pertama kali gue lihat. Cara mereka membawa motor, gue kagum secara mereka standing motornya, semuanya kagum. Satu kali ada di titik di mana kami sampai di Pasar Baru. Kalian tahu kan Pasar Baru di mana?
Jadi di tikungan Pasar Baru itu ada lampu merah. Gue lupa detailnya persisnya ada di mana ya. Pokoknya pada saat itu kami mau belok ke kanan. Dan temen gue tadi yang tadi gue bilang, yang tetangga gue pas itu yang satu gangan, itu kan gonceng bareng sama temen gue juga yang di RT yang berbeda, namun dalam satu komplek. Mereka berdua di samping kami pas. Jadi kita udah boleh lah menunjuk kebolehan pada saat itu. Dan posisi ya pada saat itu gue digonceng sama teman abang gue. Jadi gue nggak ada kontrol penuh terhadap motor. Gue hanya ngikuti motor itu bakal kemana. Jadi teman gue ini ikutin lah dari samping gue, dia nunjuk kebolehan segala macam guys. Orangnya kan gendut, jadi gue sebelum pada momen tertentu yang gue mau ceritakan nanti, itu gue udah ketawa aja ngeliat dia bawa motor. Karena apa? Gue ngeliatnya kayak sirkus gitu. Pas dia bawa motor. Jadi satu kali di belokan tadi yang di Pasar Baru, pas kita mau belok ke kanan itu kan lampu merah. Ada senior kami yang pada saat itu yang gue bilang mereka itu skill untuk bawa motornya luar biasa, yang udah bikin gue kagum. Mereka berhenti semua. Mereka berhenti dan mereka tunggu lampu hijau. Nggak tahu apa yang ada di pikiran teman gue ini yang sepantaran ini, ketika mereka bawa motor dan mereka melewati lampu merah itu. Damn! Mereka nikung ke kanan. Dan di situ gua lihat ada pergesekan antara aspal dan standar motor yang mereka gunakan. Jadi berapi gitu. Wih, keren juga. Gua kira pada saat itu dia kata bawa motor itu. Dan you guys know, terjadilah sebuah accident yang menurut gua pada saat itu sangat besar. Mereka terbanting, puang. Dan dua orang ini saling menyalahkan salah siapa. Gua pada saat itu bukannya bagaimana ya guys ya. Pada saat itu melihat mereka jatuh, teman gua yang putih ini, yang nyupir kan orangnya putih, mukanya hitam, tapi karena ada gesekan dengan aspal, mukanya hitam dan ada darah-darahnya guys. Darah semuanya di muka, jadi darahnya tuh kelihatan seperti hitam, kayak kopi gitu. Jadi oke lah, kita berhenti dan kita lihat keadaan mereka seperti apa. Cuman pada saat itu dari 100% yang ada itu 80% menghabiskan waktu untuk ketawa guys. Tunjukin mereka ketawa semuanya, walaupun kita akhirnya harus menolong mereka juga karena mereka bagian dari kita. Oke, kita tolong mereka. Sudah ditolong dan mereka digonceng akhirnya. Jadi posisi berubah. Jadi teman-teman yang lain yang tadinya mungkin dalam posisi digonceng sama teman yang lain, akhirnya membantu untuk membawa motor itu, dan orang yang jatuh ini digonceng sama teman-teman kita yang lain. Jadi gitu. Jadi posisi berubah lah guys. Yang tadinya kita mau menghabiskan waktu sampai pagi, sampai matahari terbit, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke rumah sakit yang ada di dekat komplek kami. Cuman 5 menit lah kalau dari komplek kami. Jadi oke lah. Namun di tengah jalan karena merasa mungkin capek dan melihat kondisi mereka kayaknya harus minum, kami berhenti pada saat itu di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita kasih lah salah satu teman kami ini dengan minuman. Jadi teman gua inisiatif untuk membeli mineral water, air mineral di yang gelas. Pas dikasih dengan yang korban tadi, teman gue yang jatuh ini, dengan mukanya mungkin hitam, darah segala macam, dengan bilang teh botol dong. Teman gue marah lah, siakel lu udah dikasih minuman nawar lagi. Orang tahu uang pas-pasan semua. Pada saat itu kan banyak yang mau bekerja guys, jadi untuk beli teh botol itu sangat mahal. Gue ketawa luar biasa pada saat itu. Dan akhirnya oke lah, mereka akhirnya minum. Kita mencoba mereka membersihkan mereka karena banyak darah dan aspal kan pada saat itu. Jadi akhirnya kami bawa mereka lagi ke
ke rumah sakit untuk ngecek apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin ada geger otak atau apa, jadi kami mau memastikan mereka dalam kondisi baik. Akhirnya kami bawalah ke rumah sakit yang kebetulan dekat, seperti yang gue bilang tadi, dekat dengan komplek kami, cuma 5 menit doang. Dan di rumah sakit, ketika di ruang tindakan, jadi mereka agak terpisah. Ini teman gue yang satu, dan di sebelahnya itu ada orang lain, dan teman gue yang korban yang digonceng. Jadi mereka agak jauh. Jadi kita harus tetap memastikan mereka ditindak baik-baik, dirawat baik-baik. Pada saat itu juga kan rumah sakit pasti dengan kebijakannya harus menelpon siapa yang mau bertanggung jawab sama orang ini. Jadi kami nelpon orang tuanya. Kami nelpon orang tuanya di zaman pada saat itu belum benar-benar orang memakai HP. Jadi gue harus telepon orang tuanya itu yang kebetulan tetangga gue dengan telepon dari rumah sakit. Jadi take time, nunggu sedikit lama karena kita harus telepon ke rumahnya. Jadi kan mungkin jam itu udah jam 2.15 pagi. Jadi kita harus nunggu lama untuk bisa diangkat. Jadi akhirnya diangkat sama orang tuanya, kita kasih tahu apa yang terjadi sama anaknya. Oke lah, kita nunggu, akhirnya orang tuanya datang. Dan yang gue bikin ngakak itu rupanya teman gue ini, tetangga gue ini gak diizinin pergi guys. Jadi dia ngaku jago banda, mungkin ya ini kenakalan remaja ya guys ya, bukan kita mau membicarakan dari sore. Ini kenakalan remaja, karena gue juga seperti itu. Ketika gue mau pergi, kadang-kadang bohong sama orang tua tuh ya, untuk bisa didapatkan izin itu sering guys. Jadi ya gue ngakak, rupanya ini anak gak diizinin jalan tapi tetap jalan. Terus ditanya sama bapaknya, di mana kok jatuhnya? Sorry agak berlogat karena memang kebetulan orang ini orang Sumatera Utara. Di mana kok jatuhnya? Di Pasar Ular pak. Pasar Ular itu adalah pasar yang ada di Pelumpang di daerah Tanjung Priuk guys. Jadi pas sudah dibilang di Pasar Ular, ya betul kok jatuh di Pasar Ular. Akhirnya bapaknya tahu kan kalau dia jatuhnya di Pasar Ular. Lalu bapaknya tanya lagi, sama siapa coach? Sama temanku pak, yang satu di sebelah sana dia, yang gitu. Ya bapaknya mungkin pengen tahu kan gimana kondisi teman yang digonceng sama anaknya ini. Ditanyalah sama bapaknya ke tempat ruangan yang satunya lagi, bukan ruangan sih, ke tempat tidur yang satu lagi. Di mana? Ditanya sama, jujur kau sama om, jatuhnya di mana kau? Di Sukapura pak. Di Sukapura om, dia bilang begitu. Sukapura, hebat kali botol kau, jatuhnya jauh sekali. Dia jatuh di Pasar Ular, kau terlempar jauh ke Sukapura. Sukapura itu memang masih daerah Priuk juga guys, cuman itu berkilo-kilometer lagi dah. Gue nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka sehingga mereka tidak sinkron. Kenapa nggak jujur aja jatuhnya dari mana? Dan lu tahu nggak, jatuhnya pun mereka menjelaskan kalau bukan di tempat ya sebenarnya jatuhnya di Pasar Baru guys. Gua ngakak banget pada saat itu, gua ketawa banget. Akhirnya kita pulang lah, teman-teman kita pulang semua karena memang pada saat itu orang tuanya akan ngurus kan, jadi ya kita pulang. Di tengah jalan gue ngabiskan diri gue untuk ketawa secara luar biasa pada saat itu. Mungkin berkata gue jahat guys, kayak gak masalah. Ini lucu banget karena dari pengakuan mereka, terus cerita orang tuanya di mana yang satu nggak diizinin, yang satu izinnya kemana. Akhirnya itu jadi sebelum kita masuk ke komplek, di depan tuh ada nasi uduk, kita ngobrol di situ. Itu gue nggak bisa makan terus terang guys. Demi Tuhan gue ketawa terus melihat apa yang terjadi. Itulah cerita yang pertama guys. Dan beberapa tahun kemudian, mungkin 5-6 tahun kemudian itu, gua sudah pada saat itu ngumpul di komplek cuman berempat. Karena kebetulan pada saat itu teman-teman di komplek lagi sepi. Gua sama teman-teman gua ini ngumpul berempat di posisi tengah komplek. Karena rumah gua kan di bagian belakang dan gua ngumpulnya di tengah. Gua ngumpul di tengah itu, lalu pada saat itu oke lah kami minuman murah pada saat itu, minuman murah kan pada saat itu karena mungkin uang belum terlalu memadai untuk bisa membeli minuman mahal. Kami minum udah berempat dan
kena lah posisi di mana kami kentang. Kentang itu adalah istilah kena tanggung guys. Jadi sepertinya mabuk ini nggak klimaks, mabuk ini harus bikin mabuk. Kalau kena kentang ya mungkin apa yang kami pikirkan aja ya, mungkin ya kurang enak gitu kalau kena kentang. Jadi ya kita cari cara untuk bisa minum lagi, tapi pada saat itu posisinya uang nggak ada. Akhirnya dari berempat itu, gue jelasin sedikit. Satu dari kami itu adalah orang luar guys. Jadi kita kenal dia cuma ngumpul doang di komplek kami. Jadi dia nawarkan, mau nggak minum di tempat gua, di Cempaka Putih, di kosan gua. Gue bilang, beneran ada minuman? Ada, cap tikus, botol besar. Oke lah. Akhirnya kami berempat, ya karena berempat ya kami pakai motor 2 aja kan guys. Kami pakai motor 2, jalan digonceng masing-masing. Akhirnya sampailah di kosan teman kami itu di Cempaka Putih. Ini komplek kami di Semper, di komplek Pertamina di Tanjung Priok ya. Jadi kami habiskan waktu untuk minum di situ. Hingga akhirnya minuman itu habis dan kami semua udah mabok guys. Inilah kebiasaan buruk para pemabok guys. Ketika mabok nggak mau ngaku mabok, padahal jalan udah ngengkek dan nggak ada yang mau ngaku mabok. Gue nggak mabok, gue nggak mabok. Percayalah guys, ketika orang itu sudah mabok, dia nggak bakalan ngaku mabok. Dan ketika orang bilang gue nggak mabok, itu padahal dia udah mabok guys. Gue bartender 13 tahun guys. Gue tahu. Akhirnya kita mau pulang tapi kurang ajar ya teman kami, dia orang luar ini kurang asem dia udah mabok. Akhirnya dia nggak mau nganterin kami, otomatis kami harus menggunakan satu motor karena kami kan berbeda tempat sama dia. Kami bertiga sama di komplek yang sama, dia di Cempaka Putih. Akhirnya udahlah, mungkin karena sok jago juga, padahal pada saat itu pilihannya bisa aja kami nginep di kosan itu, cuman karena sok-sokan akhirnya kami pulang, satu motor gonceng 3. Pada saat itu gue udah bilang sama mereka, gue udah gak kuat, gue udah mabuk banget. Akhirnya gue ditaruh di tengah, jadi gue dihapit 2 orang, yang satu nyupir, yang satu cover gue dari belakang. Dan bener aja guys, gue tertidur pada saat itu di tengah. Dengan temen gue mempercayakan segala jiwa dan raga gue pada teman gue yang nyetir pada saat itu. Akhirnya kami nabrak pembatas busway pas di depan gedung kantor gudang garam yang ada di Cempaka Putih. Terbaliklah kami. Menurut pandangan saya pada saat itu, kulihatnya aspal, langit, aspal, langit. Ya berarti bisa kalian bayangkan bagaimana aku berputar-putar guys. Dan pas sudah berhenti, kira-kira berapa belas meter dari motor itu jatuh, pusing kan kepala aku, sudah terantuk. Pas kuliah gigiku hancur guys. Inilah penyebab gigiku berantakan sekarang. Nah, jadi posisinya itu kayak boneng di bawah guys. Dulu gigiku rata, tapi gara-gara peristiwa itu sekarang gigiku gak rata. Makanya kalau pasanganku tuh, kalau misalnya mantan-mantanku lah ya, kalau mau ngajak foto sama aku, jangan kau senyum, jangan kau tampakkan gigi. Nah itulah karena itu. Jadi lanjutlah cerita itu. Akhirnya kami bukannya mikirin gimana pulang, malah ketawain satu sama lain bertiga. Yang satunya temanku tuh yang nyupir itu mukanya setengah tuh luka, kayak ada robek lah, kayak bukan robek, kayak gesekan di tanah gitu. Yang satu banyak di kakinya. Jadi semua ketawain. Ada yang bilang gigi gua hancur, ada yang bilang kakinya, ada yang bilang mukanya. Pulanglah kami, memaksakan motor itu, ternyata puji Tuhan masih bisa berjalan, bisa hidup. Kalau enggak, dorong kami dari Cempaka Putih ke Semper itu. Kira pulang, aku ketawa dari temanku. Karena orang mamanya pada saat itu ngeliat, minta bukain pintu. Adiknya yang perempuan itu bukain pintu. Kenapa lu nyamping-nyamping? Jadi dia nggak mau nunjukin mukanya yang sebelah sini itu hancur kan, kena gesekan. Jadi dia masuk tuh begini terus dia.
Begini terus dia lindungi mukanya sini. Dan aku juga pulang begini karena gigi hancur dan berdarah semua kan. Tapi akhirnya pada saat itu semua orang tahu dan seluruh komplek tahu apa yang terjadi dengan kami. Dan akhirnya kami pun diinterview, diwawancara, bukan sidang pada saat itu. Memang ada juga yang bilang bodoh juga, cuman gara-gara cap tikus botol rela-rela gonceng 3, ya kan? Akhirnya ditanya lah sama temanku yang mungkin senior, yang bukan mungkin ya, yang pada saat itu posisinya memang senior daripada kami. Di mana kalian minum Cempaka Putih? Pas sudah dia bilang Cempaka Putih, terus kenapa pulang begini? Iya, gonceng 3 udah mabuk lah sebenarnya. Cuma salah, dia nyupir ini paling itu lah. Mana? Gue belum mabuk pada saat itu. Dia aja nih tidur pakai ban motor mereng pada saat. Ah itulah. Kalau udah mabuk nyala-nyalakan orang lagi. Itu dia. Akhirnya ditanya lah. Udah itu sudah bahan ketawa juga itu. Kami tuh udah ketawa juga satu komplek. Ditanya. Aku terpisah sama yang pada saat itu yang nyetir kan. Posisinya aku di rumah, dia juga di rumah. Karena waktu saat itu ya diobatin lah sama keluarga masing-masing. Ya ditanya lah sama senior ini. Di mana lu jatuhnya? Nggak tahu juga apa yang terjadi dengan kepala aku. Aku bilang aku jatuh di Pelumpang. Kenapa nggak jujur juga bilang jatuhnya di Cempaka Putih kan? Baru ditanya sama temanku lagi yang satunya nih, yang nyupir ini. Jatuh di mana? Dia jujur. Jatuhnya di Cempaka Putih pas di depan gudang garam. Wih! Terjadilah kata-kata dan kalimat yang sama waktu temanku yang sebelum itu terjatuh. Kencang kali motor kalian sampai kau jatuh di gara-gara kau jatuh di Cempaka Putih, si Jora terlempar ke sampai di Pelumpang. Dan akhirnya pada saat itu gantian lah yang tadinya aku berapa tahun lalu ngomongin orang yang jatuh, aku pula sekarang yang diomongin sama mereka. Jadi itulah mungkin itu karma ya mungkin ya. Karma is real ya kalau dibilang ya. Ya cuman pada saat itu ya sudahlah, hati-hatilah aku berbicara kalau misalnya mengetawain orang itu mungkin nanti kena juga. Tapi aku belum bisa juga bilang itu bagian dari karma atau enggak. Ya gue gimana ya. Soalnya ada orang baik juga berlaku baik tapi dijahatin juga. Ada orang jahat juga berlaku tapi dibaikin juga. Jadi masih simpang siur guys ya. Itu aja cerita gue dari kehidupan gue yang masa lalu guys. Untuk kalian semua, semoga kalian mungkin terhibur. Kalau kalian suka bisa like and subscribe channel ini guys. Itu aja dari gue, Bung Yor. You guys have a good day and God bless.